Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fadilah, NPM 2214141033 dari Prodi S1 Peternakan, jurusan Peternakan, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di video ini saya akan menyampaikan hasil resum saya dari materi PKKMB Universitas Lampung tahun 2022. Hari pertama PKKMB memuat beberapa materi. Materi pertama yaitu peran kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital. Kepolisian Republik Indonesia salah satu pemeran utama dalam mengatasi kejahatan digital di Indonesia. Perkembangan digital di negara kita membawa dampak negatif. Hal ini dapat dicegah dengan adanya UU ITE yang dapat membantu membangun kenyamanan serta keamanan masyarakat terhadap dunia digital yang mengakses data-data mereka. Walaupun begitu, masih ada kejahatan yang sering terjadi seperti pelanggaran hak cipta, pencemaran nama baik, perjudian online, hacker, dan lain-lain. Perkembangan ini juga datang dengan berbagai manfaat seperti mendukung kemajuan iptek, meningkatkan sumber daya manusia, mempermudah kegiatan atau serba online, dan lain sebagainya. Maka dari itu, bijaksanalah dalam menggunakannya. Materi kedua yaitu pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan atau anti perundungan. Perundungan atau bisa disebut dengan bullying, yaitu perilaku yang tidak menyenangkan baik secara verbal maupun fisik yang terjadi di dunia nyata ataupun dunia maya yang dapat menyebabkan timbulnya rasa ketidaknyamanan atau tertekan yang dilakukan secara perorangan atau kelompok. Biasanya, hal ini sering terjadi di lingkungan keluarga, masyarakat, sosmed, dan institusi pendidikan. Beberapa jenis bullying seperti verbal, fisik, mental, dan lain-lain, hal ini dapat diatasi dengan pendidikan karakter, di mana pendidikan ini bertujuan agar terciptanya kepribadian yang tangguh, berakhlak, berbudi luhur, beretika, serta bermoral. Hal ini dapat mencegah adanya peristiwa patologi sosial. Materi selanjutnya yakni penguatan karakter mahasiswa. Penguatan karakter dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu salah satunya dengan hubul waton minal iman atau cinta tanah air sebagian dari iman, dan tasamuh atau toleransi. Cinta tanah air dibarengi dengan toleransi dapat menimbulkan kesetaraan dan kebersamaan sosial publik, karena konsep tasamuh tidak pandang bulu, walaupun berbeda-beda baik agama, suku, budaya, etnis, dan lain-lain, semuanya dapat dirangkul menjadi satu untuk membentuk karakter budaya Indonesia yang sesungguh-sungguhnya. Oke, jika bagi yang sudah melaksanakan sholat, mari lanjutkan videonya. Oke, sebelum kita mulai, untuk yang hari kedua materinya, mari kita pakai topi dulu ya guys. Oke, materi yang kedua diawali dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Hal ini dilatar belakangi dengan visi Indonesia 2045, yaitu berdaulat, maju, adil, dan makmur. Bersamaan dengan hal ini, Kementerian kita sudah merumuskan ada 6 indikator profil pelajar Pancasila. Pertama, bernalar kritis, kedua, kemandirian, ketiga, kreatif, keempat, gotong royong, kelima, kebinekaan global, dan yang paling penting yang kelima ini. Apa itu? Yaitu berakhlak mulia. MBKM ini memiliki beberapa program, salah satunya
hak belajar 3 semester di luar prodi, dan landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, perguruan tinggi juga memiliki kewajiban, yaitu memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan massa dan beban belajar mahasiswa dalam proses pembelajaran dengan beberapa pilihan alternatif. Materi kedua, yaitu kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat. Lingkungan hidup berupa alam menjadi sumber pemenuhan kebutuhan hidup manusia, yaitu penyedia air, udara, makanan, obat-obatan, estetika, dan ini juga timbul permasalahan baik di lingkungan alam, buatan, dan sosial. Di antara beberapa masalah tersebut yakni pencemaran air, udara, dan masalah tersebut timbul juga dapat diatasi dengan pengelolaan seperti 3R atau reuse, reduce, dan recycle. Mengelola sampah, menjaga kelestarian, waspada pemanasan global. Dengan terrealisasinya pengelolaan lingkungan hidup, maka lingkungan hidup kita sehat. Jika lingkungan hidup ini adalah kampus, maka kampus kita menjadi kampus sehat atau Hill University atau Hill of University. Tapi jangan lupa tetap memanajemen risiko. Materi ketiga yaitu etika dan norma kehidupan kampus. Menjadi mahasiswa juga harus ideal dalam arti mampu berpikir positif terhadap sesuatu yang dilakukan dan kerjakan. Harus mampu menyeimbangkan sisi akademik, organisasi, dan tugas-tugas. Berkuliah tidak hanya bertujuan IPK yang tinggi saja, tapi juga pertama, mengembangkan kemampuan berorganisasi. Kedua, mampu untuk memimpin yang baik. Dan yang ketiga, bisa mengeluarkan pendapat di depan umum. 4 karakter mahasiswa. Pertama, studi oriented. Kedua, organization oriented. Ketiga, studi and organization oriented. Dan yang keempat, hanya suka bermain. Dan yang keempat inilah yang harus kita hindari sebagai mahasiswa yang baik. Dan yang terakhir, di materi ketiga, 10 karakteristik yang harus dimiliki mahasiswa. Pertama, rajin belajar, memiliki orientasi yang jelas, bermanfaat bagi orang lain, bisa menyesuaikan diri, peduli terhadap lingkungan, kreatif, inovatif, disiplin, cita-cita yang tinggi, dan rendah hati. 5 cara menjadi mahasiswa yang ideal. Pertama, mematuhi peraturan yang ada, kembangkan diri sesuai minat, aktif membaca dan memahami masalah yang ada, jujur, berintegritas dan sopan, dan lakukanlah yang terbaik selama kuliah. Menjadi mahasiswa ideal itu tidak sulit, asal kita bersungguh-sungguh, kita pasti bisa. Dan juga terapkan kiat-kiat yang sudah saya bacakan. Perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada Information and Communication Technology staging. Pertama, digital connectivity, digital infrastructure, integrated application, technology to create value, and technology for actualization. Kedua, tantangan. Apa saja tantangan dunia pendidikan selama pandemi COVID-19, terutama di perguruan tinggi, khususnya di Unila? Pertama, pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan COVID-19 yang tidak mudah dan dilakukan secara berkelanjutan. Kedua, proses pembelajaran yang bertransformasi ke ruang virtual. Dan yang ketiga, mengembangkan kreativitas dan jaringan TIK yang mendukung kinerja dan proses belajar mengajar. Ketiga, infrastruktur. Dan yang keempat, fasilitas dan layanan. Di hari ketiga ada 2 materi. Materi yang pertama, pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme. Dapat kita lihat di negara kita ini, sangatlah kekurangan sumber daya manusianya. Padahal negara kita salah satu negara terbanyak penduduknya, tapi kok bisa masih kekurangan sumber daya manusianya. Maka dari itu, di era 4.0 ini kita harus membangkitkan semangat kita untuk membangun negara dan bangsa ini menjadi bangsa yang maju dan tak kalah dengan yang lainnya. Sebagai contoh,
bisa kita ambil dari negara tetangga kita, yaitu Singapura. Singapura adalah negara dengan segala kekurangannya, tapi berkat sumber daya manusianya bisa menjadi negara yang maju, tak kalah dengan negara adidaya lainnya. Oke, lanjut materi yang kedua, yaitu hak dan kewajiban mahasiswa. Menjadi mahasiswa bukan hanya namanya saja, tapi juga harus memenuhi syarat ketentuan yang berlaku. 1. Hak mahasiswa. Memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, kemampuannya. 2. Memanfaatkan fasilitas akademik dan fasilitas umum di Unila guna memperlancar proses belajar. Ketiga, mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam rangka penyelesaian studi dan seterusnya. Kedua, kewajiban mahasiswa. Pertama, ikut menanggung biaya penyelenggara pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut. Kedua, mematuhi semua ketentuan yang berlaku. Ketiga, ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Unila. Keempat, menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika mahasiswa terdapat melanggar, maka akan diberikan sanksi yang dibedakan dari ringan, sedang, dan berat. Hidup mahasiswa. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukron ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.